Yeah. Success before 30, success before 30, success before 30, everybody can be like. Terima kasih, selamat pagi, salam hebat, luar biasa. Saya doakan kalian sehat, kaya, dan bahagia. Oke, kali ini saya akan mereview kata-kata dan saya akan mengingatkan, saya akan merenungi. Begitu juga kalian merenungi kata-kata is magic dari orang sukses ya. Kita harus belajar dengan orang-orang sukses. Maka dengan kita belajar, kita akan bisa niscaya menjadi orang sukses. Dan kita harus punya impian, harus percaya pada diri sendiri kalau kita pasti bisa. Kita nggak boleh pesimis, kita harus optimis ya. Jadi langsung saja, kalian tahu kan buku ini? Ya, ini guru saya lah. Ini sangat luar biasa. Bagi kalian yang belum punya, bisa kalian DM saya, kalian baca. Di sini ilmu semua, pengetahuan semua bisa kalian terapin dalam pola pikir kalian. DM aja saya, nomornya 0895 3395 39834. Saya ulangi, 0895 3395 39834. Oke. Kali di buku ini saya akan membahas ya, perbedaannya itu orang kaya atau orang sukses sama orang gagal itu sangat luar biasa. Nah, jadi dari perbedaannya aja nih guys. Contoh nih, kita akan membahas kuadran gitulah. Kita akan membahas di sini namanya itu cash flow kuadran ya. Cash flow kuadran adalah sebagai berikut ini contohnya. Sebelah kiri kuadran E dan S, di sebelah kanan kuadran B dan I. Apa sih itu kuadran E sama S itu apa? Terus apa itu kuadran B sama I itu? Oke, saya bahas. Kuadran E itu artinya employee atau karyawan, di mana mereka bekerja untuk menghasilkan uang, dan dia tergantung hanya bekerja, mikirnya bekerja. Kalau dia ada masalah di PHK, apa stres apa gimana gitu kan. Dan orang kerja itu nggak mungkin seumur itu. Nah, itu kuadran E sebelah kiri. Nah, kuadran S itu self employed. Dia bekerja untuk dia sendiri, dia nggak punya bos, nggak punya apa. Contoh dokter buka praktek, artis ya, usaha kecil mikro ya, sembako, itu masuknya S guys, self employed, yang dimana dia bekerja untuk dia sendiri menghasilkan uang tanpa dia ada yang ngatur itu. Nah, bedanya nih, perbedaannya nih kita lihat di sebelah kanan, yaitu ada B, yaitu business owner. Di mana business owner ini seorang pengusaha mempunyai usahanya, yaitu dengan cara sistem. Jadi sistem yang bekerja tanpa orang itu campur tangan gitu. Jadi udah ada sistem gitu ya, sistem yang bekerja. Saya kasih contoh, yaitu misalkan Indomaret ya, terus apalagi Alfamaret, itu udah menggunakan sistem. Coba kalian bayangkan, setiap kalian masuk Alfamaret, Indomaret, apakah kalian tahu, wah ini yang punya bosnya, ini yang punya Alfamaret nih? Enggak kan, enggak ada kan. Yang ada cuma kasir-kasirnya doang paling, enggak tahu kan. Terus saya kasih tahu Starbucks, itu Starbucks, KFC, dia udah dalam sistem. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang penjualan langsung itu udah sistem, ada sistemnya. Kita lihat dulu, ada sistemnya gitu. Udah pasti itu, tanpa orang pemiliknya ada di situ, udah sistem.
dan cabangnya udah di mana-mana. Namanya sistem itu cabangnya lebih dari 1-2, udah di mana-mana. Semakin banyaknya cabang, keuntungan dia juga semakin banyak karena sistem. Nah itu. Nah, kuadran I ini sebelah kanan I itu apa? Investor. Nah, apa sih maksudnya investor? Orang investor itu seperti kita menginvestasikan di saham, properti gitu kan. Terus reksadana, obligasi, yaitu contohnya. Kenapa investasi? Jadi gini ya. Perbedaannya orang sukses dan orang gagal gini. Satu, orang sukses setiap dia mendapatkan uang, menghasilkan uang itu dia bangun aset, dan aset itu yang untuk bekerja menghasilkan uang untuk dia. Ngerti ya maksud saya? Nah, jadi dia kalau mendapatkan uang, dia simpan untuk membangun aset, dan aset-aset itu kelak yang akan menghidupi dia, menghasilkan. Kalau orang gagal, dia berpikir kerja mendapatkan uang, padahal kita kan tahu namanya orang kerja kan kita nggak selamanya. Nah yang parahnya lagi, gajian tanggal sekian besok langsung habis. Dia nggak memikirkan, nggak bisa menyimpan sisihnya, harus kemana sih uang ini kita alokasikan. Pasti kan ada kayak gitu kan. Nah itu perbedaannya salah satunya dari buku beliau ini, Bapak Chandra ini. Terus di sini diajarkan nih guys, orang gagal dia selalu cari alasan apapun itu, meskipun alasan itu sudah habis dia cari alasan. Tapi orang sukses dia nggak cari alasan, meskipun ada masalah dia cari solusi, cari jalan. Itulah contohnya orang gagal, misalkan kekunci dalam rumah, ya dia nggak tahu lah, biarin nanti juga istilahnya kebuka, teriak-teriak juga apa gimana, ada yang nolongin istilahnya. Kalau orang sukses enggak, orang sukses dia terkunci, dia punya pikiran, aduh saya harus keluar nih, pintu nggak bisa kebuka, dia bisa lewat jendela ya kan. Aduh jendela ketutup gimana, bisa lewat atap apa gimana kan, cari akal. Pokoknya orang sukses itu cari akal, bukan cari alasan, bukan nyerah duluan gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi itu perbedaannya, dan saya juga menerapkan nih. Makanya kalian juga sebagai kaum milenial harus menerapkan dan benar-benar dijalankan dengan insya Allah, niscaya kedepannya akan menjadi lebih baik. Di sini pokoknya udah lengkap diajarkan semua, mulai dari bersyukur 5B, pokoknya dapat semua. Saya pastikan semoga kalian yang mau bersukses, dan hanya bukan mau tapi komitmen untuk bersukses ya. Kalau saya bilang mau, semua orang juga mau, tapi kalau untuk berkomitmen belum tentu. Saya doakan kalian sukses, berkomitmen ya. Yang belum punya silahkan DM WA saya 0895 3395 39834. Terima kasih. Salam hebat luar biasa. See you next time.